putus ya, Lova? Oh. Kok dia nggak kelas? Kita kan udah bayar, kenapa pasti bisa putus? Iya nih Pak, nggak ngerti Pak. Ya kita udah bayar penuh tuh, kenapa 40 menit bisa putus? Ini udah lebih dari 40 menit Pak, kan kita dari jam 3. Ya, harusnya kan kita udah full tuh, full akses, kan udah bayar full. I don't know. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Belum gabung ya? Oke, kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Mohon maaf, ini kedengaran nggak suara saya? Dengar, Halo. Ibu. Dengar, Bu. Ya? Dengar. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Bu, punten, Bu. Ya. Kalau Silakan, Pak. curhat bisa, Bu? Boleh, Pak. Boleh ya? Mumpung ada Maaf, ini Pak semuanya, Prof. Pak. Maaf, Pak Prof. Pak Prof Yuk. Simanjuntak. Yuk, Saya dikit mau curhat ini, diskusi. boleh. Ya, tadi dengan terbatasnya ini pendanaan dari pemerintah ke LPJK atau tidak ada sama sekali. Ini sangat, atau ke asosiasi, kalau saya inginnya ke asosiasi ada, Pak. Ini sangat memungkinkan untuk membuat persaingan antar asosiasi menjadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Misalnya, ini terkait dengan kebutuhan SKK sekarang, mungkin dulu SKA, kebutuhan SKA mungkin bagi pelaksana ini sangat mendesak. Jadi terhubung juga yang Prof katakan tadi, ya Pak, kalau dia yang mengurus SKA itu umumnya pengusaha. Salah satunya bagaimana si orang yang menginginkan SKA untuk mengurus itu sedangkan biayanya sangat besar. Sangat besar itu tanda kutip ya, relatif. Kemudian dia si kontraktor atau si pengguna jasanya yang mau menggunakan SKA ini akan berusaha karena ambisi untuk persaingan dalam bisnis. Ini memaksakan mereka mengambil tindakan yang tidak diinginkan mereka, tidak diinginkan asosiasi sebenarnya. Ini terkait dengan dana. Jadi kalau memang pemerintah sangat perhatian terhadap ini, saya rasa lebih baik anggaran diturunkan ke LPJK dan asosiasi. Apalagi seleksi untuk asosiasi ini sudah tinggi. Sangat ketat ini kelihatannya. Makanya kita mikir-mikir, jangan dulu untuk SKK tuh. Saya dari Pati. Karena yang terfokus kepada pengembangan jasa konstruksi ini kan nggak hanya SKT yang seolah-olah tanda petik ya, maaf, diperdagangkan, tetapi diharapkan itu penelitian, kegiatan kaitannya dengan lembaga pendidikan, lembaga-lembaga lain untuk mengembangkan tingkat profesional dari SDM-nya atau yang punya pemilik SKA. Jadi bagaimana jadinya nanti ya? Iklim yang lama juga terjadi. Ya Pak Ibrahim, iklim lama terjadi, namanya aja pengendalian pemerintah. Harapan saya itu bukan begitu Pak. Jadi seolah-olah supaya
lebih relevan. Jangan hanya janji-janji teori dalam peraturan. Peraturan sangat ketat, sementara yang menggunakannya ya bagaimana adanya lah, ikut lingkungan. Tapi kecuali kalau sudah dikendalikan dari mulai tingkat besaran salary sampai penggunaan yang relevan pada orangnya, sampai mungkin semua akan gembira melaksanakan peraturan. Ini perutnya masih di rumah, masih nuntut, Pak. Sementara salarinya kecil. Dia harus dituntut begini, belum lagi pengembangan diri, belum lagi yang lain, belum lagi lain. Jadi mari kita bantu, umumnya di sana, Pak. Makanya saya bilang tadi awal, minat untuk jadi engineer sipil, karena saya orang sipil atau teknik, itu sangat minim sekarang, Pak. Kalau ditanya ke daerah, orang larinya ke hukum dan ekonomi bisnis. Jadi ini pasarnya calon jadi ahli itu sangat kecil, kecuali terpaksa ikut-ikutan. Ini kalau dulu kan agak tinggi, Pak. Ya saya waktu kuliah aja ya minat sekali jadi orang teknik. Nah, jadi sekarang bagaimana kita mancing ini bukan hanya karena ada IKN, karena ada ini siapa Pak Presiden Jokowi, maka kita benahi bagaimana nih supaya mendasarnya Pak, aturan dan peraturan itu betul-betul dikukuhkan yang sesuai dengan keinginannya dan dapat dikembangkan. Itu harapan saya Pak di LPJK ini, karena dulu saya juga di LPJK Pak Komisaris teknik dari utusan Pati Perhimpunan Ahli Teknik Pak. Kemudian lagi itu tadi masalah dana, kemudian masalah kuasa penerbit SKK yang sangat terbatas. Contohnya nanti contoh nih asosiasi kita ini hanya mengeluarkan atau bisa mensertifikasi tenaga ahli tertentu gitu, hanya 3 gitu. Yang sementara di permintaan ini sangat tinggi, Pak. Dia butuh macam-macam, Pak. Bagaimana seorang ahli itu untuk memenuhi pasarnya? Karena pasar itu dapat dipenuhinya kalau dia punya sertifikat. Balik lagi, Pak. Jadi di sini perlu kita melakukan satu trik pengendalian ini, Pak. Jadi bisa kita mengendalikan bagaimana nanti asosiasi ini, karena saya pindah kalau saya butuh misalnya jembatan, saya ke Aztek Indo, kalau butuh ini saya ke Pati, saya ke Ataki. Jadi saya kan butuh profesi nggak mungkin satu, Pak, karena banyaknya di sana sipil saya itu dibagi-bagi sampai berapa puluh bidang, subbidang. Kalau saya bisa menetap kerja di satu bidang, kan salah dengan ini salary yang memadai. Tapi kalau saya bisa kerja harus mengambil 10 sertifikat, ini kan berat, Pak. Satu lagi, ya Pak ya, kita kerja itu hanya 4 bulan, Pak. Apalagi proyek-proyek, ya katakanlah DKI atau proyek-proyek pemerintah. Hanya 4 bulan, Pak. Gajinya kecil. Pernah nggak dipikirkan LPJK ini? Yang dulu memang saya sudah kasih masukan ke siapa, lupa saya dokter apa tuh dari PU. Jadi bagaimana kita membina tenaga ahli ini, sementara di pihak lain kita tuntut profesional-profesional. Jadi kita nanti jadi tetap jago olah semua. Kebenaran profesional kita tidak bisa bersaing dengan luar. Harapan-harapan saja itu Pak, kecuali orang tua saya punya hepeng duit. Bisa saya dibantu terus, hanya profesionalnya. Tapi seorang sarjana diharapkan sudah mendapatkan uang, kan gitu Pak. Nah, jadi di sini kadang kita buat peraturan selalu bertentangan tidak memenuhi harapan. Ini gambaran saya, ini curhat Pak. Silakan nanti misi ini dibawa, kalau ada yang lainnya. Terima kasih, dilanjutkan. Baik, demikian tadi curhatan Pak Dr. Ijat, betul ya Pak yang disampaikan. Sekarang itu menjadi masalah besar buat kita semua, baik di asosiasi ataupun dia sebagai penggunanya. Silakan Prof penjelasannya. Ya, baik Pak Richard. Jadi pertama tentunya Bapaklah yang mengerti juga arah dari penyelenggaraan jasa dan usaha. Saya langsung kepada pengertian dulu undang-undang kita namanya nomor 18 tahun 99. Betul ya, Pak? Ya. Itu spesialis, Pak. Nah, sekarang bukan cuma spesialis berkelanjutan. Jadi begini, Bapak. Memang natur
sertifikasi itu tidak lagi diurus oleh asosiasi. Asosiasi memberdayakan. Itu memang esensi yang benar. Indonesia sudah masuk track yang benar. Seakan-akan sertifikat ini dikeluarkan oleh asosiasi. Sekarang sudah enggak. Itu sebenarnya yang benar, Pak. Itu satu ya. Nah, dibentuk oleh pihak yang terpisah sebagai industri sertifikat, saya sebut, yang namanya LSP dan LSBU. Itu udah benar, Pak. Lalu menarik adalah ketika PP 20, 22 sampai PP 14, Undang-Undang 18 ke Undang-Undang nomor 2. Asosiasi yang melayani sejumlah klasifikasi sekarang cuma satu, betul ya, Pak? Dan LSP-nya akhirnya cuma satu klasifikasi. Pertanyaannya, ini kayaknya motong penghasilan gitu. Sebenarnya bukan ke situ arahnya, karena arahnya spesialis. Jadi saya menyampaikan, memang kita yang belum siap, sama-sama belum siap. Profesi yang sudah maju yaitu dokter, Bapak. Itu sudah lama, ya. Dokter yang khusus spesialis hati, pakai penyakit dalam. Tapi kemudian mereka marak tuh. Kenapa? Karena sistemnya udah jalan, dan kemudian banyak yang meminati dan sudah terbagi rata proses bisnisnya. Jadi begini Bapak, jawaban saya adalah, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersama. Perubahan dari yang semua ada, kemudian spesialisasi. Dua, dari yang tertulis ke digital, gitu ya. Yang ketiga, organisasinya pun berubah dari masyarakat ke pemerintah. Ya, sampai sekarang saya tetap jiwa saya masyarakat, Pak, bukan pemerintah. Ya, cuman seragamnya aja pemerintah. Jadi ternyata di pemerintahan itu tidak bisa bergerak tanpa kebijakan. Jadi memang banyak yang sampaikan sekarang ini sepertinya banyak kebijakan, banyak banget tsunami kebijakan, karena memang kalau mau melakukan kebijakannya harus ada dulu. Dan kalau kami lihat dan kami cermati dalam 1 tahun LPJK yang baru ini, banyak sekali kebijakan. Jangankan Bapak, kami pun juga lumayan seru juga puyengnya. Tetapi kalau dilihat kinerjanya Pak 1 tahun, ambil positifnya aja dah. Ternyata udah kerja keras. Boleh dong sedikit menyampaikan. Kebijakan kami dalam 1 tahun mungkin melebihi Bapak dalam 5-10 tahun di LPJK lama. Dan lobby-lobby kami juga dengan pemerintah yang tidak mudah. Tapi nggak apa-apa itu Pak, sesuatu yang peluang yang sangat baik. Tetapi ada hal yang menarik tadi Bapak sampaikan, menggunakan uang rakyat. Dan memang LPJK sekarang nggak bisa menerima dana dari masyarakat. Itu satu keniscayaan dalam undang-undang. Jadi kalau mau dibilang, ada 2 hal, gaji pengurus sama gaji per bidang pembiayaan. Itu pakai APBN. Dan kami juga melalui jalur Perpres. Nah, jadi memang ada birokrasi-birokrasi yang sebenarnya dalam 1 tahun, 15 bulan tepatnya, sudah direformasi banget. Serba cepat. Dan kita bersyukur, Bapak dan Ibu sekalian, 7 pengurus dari 7 konstituen ini, konstituennya ada yang dari asosiasi profesi, badan usaha. Jadi kalau kita rapat itu Pak, bukan rapat teknis lagi Pak, rapat politik itu. Ya kan? Karena ada konstituen di belakangnya, dan memang seru juga. Tapi ternyata kompak juga. Jadi kita patut bersyukur pengurus ini sampai saat ini masih kompak dan memegang teguh merah putih. Tetapi coba Bapak bayangkan, dalam 1 tahun kami menggunakan dana puluhan miliar menyelesaikan SKK SBU. Yang itu bukan tugas LPJK. Jadi sekarang, bagaimana solusinya? Yang pertama, banyak asosiasi terakreditasi. Betul kan? Satu-satu dulu, Pak. Karena hanya yang terakreditasi dapat membentuk LSP, LSBU. Yang kedua, lahir LSP, LSBU. Ya kan? Nah, yang ketiga baru proses pengendalian ini jalan, Pak. Nah, kami bayangkan sampai 2024 lahirlah sejumlah LSP, lahirlah sejumlah LSBU dan berjalan. Kami pikir itulah legasi kami ke depan. Tetapi
untuk 8 klasifikasi profesi sepertinya sains dan rekayasa teknik itu lumayan seru tuh, kayaknya nggak ada. Tapi itulah PP 14. Ya. Jadi memang apa solusinya? Banyak asosiasi terakreditasi. Makanya saya mau hadir. Pak Syarif undang, saya hadir. Ya, untuk bisa mengawal. Namun kegiatan PKB nanti harus mempersiapkan, dilengkapi dokumennya. Undangannya, lalu e-posternya, absensinya, saya lihat sudah ada absennya, dokumentasinya, dan juga apa? Laporan kegiatannya. Jadi nggak bisa cuma disubmit undangan doang. Saya boleh menyampaikan ini kan direkam. Jadi memang kemampuan untuk dokumentasi ini sangat-sangat kok dipersulit. Ini nggak dipersulit, memang mencari yang berkualitas itu memang demikian. Dan Pak, ada sistem, ada kualitas, tapi LPJK turun gunung kok Pak. Beberapa kali webinar saya hadir di kantor Atapi di Cibubur. Saat ini karena tidak mungkin bergerak, saya ada di Jakarta di tengah-tengah Semanggi. Semoga besok atau lusa dapat lagi ke Cibubur. Apa artinya hadir gitu Pak? Jadi nggak meninggalkan. Nah, yang terakhir ada yaitu digital. Karena proses sertifikasi itu sekarang serba digital, Pak. Bayangkan PUPR sistemnya aja belum digital, sekarang dipaksa digital. Dan terintegrasi, ngeri itu. Ya, kita dulu punya SIKI terintegrasi dengan asosiasi. Sekarang kita BNSP masih manual, Pak, Ibu. Nah, sekarang dipaksa untuk digital. Dan terintegrasi. Nggak cuma itu, OSS. Terus dibilang, macam mana lah ya ini rumit. Ya karena memang itu perintah presiden harus satu reformasi birokrasi yang cepat dan tinggal pencet layanan keluar. Jadi memang harapannya SBU 7 menit selesai, termasuk SKK. Gitu ya. Jadi kalau sudah semua selesai verifikasi, tidak lama akan selesai. Namun prosesnya ini 1 tahun lah, 15 bulan. Tapi kalau kita belajar dari beberapa negara yang lain, itu perlu waktu yang cukup panjang. Ya, jadi saya pikir memang kita sedikit bersabar. Dan tadi pagi dari jam 10 sampai jam 12, 7 LSP atau 10 itu sudah connect dengan Pusdatin PUPR, dengan OSS untuk badan usaha. Jadi artinya apa? Jalan kok Bapak Ibu, cuma memang belum melayani semua. Nah sekarang yang terakhir strateginya, saya mengusulkan Atapi berkolaborasi dengan asosiasi yang sudah terakreditasi, yang mereka punya LSP yang sama nanti skemanya. Sementara ini berkolaborasi. Nanti kalau sudah ada LSP Atapi, maka kembali lagi melayani secara penuh. Karena prinsip LSP ini tidak egois anggotanya doang, enggak. Satu LSP melayani seluruh Indonesia. Jadi kalau dia sama skemanya ada 5 LSP, masyarakatlah yang menilai. Mengenai biaya, terus terang bukan mahal Pak, murah dan gratis. Tadi Bapak bilang mahal. Tahun 2021 gratis Pak. Kami hampir lebih dari 20 miliar itu. Artinya apa? Jangan kelamaan juga ya Pak Syarif. Relaksasi terus, nanti LSP nggak ada kerjanya. Nah, berdasarkan surat edaran Menteri PUPR nomor 5 tahun 2022, 5 klasifikasi yang belum ada APT dan LSP-nya, Pak, itu SKK-nya masih berlaku sampai 31 Desember. Jadi sekarang juga relaksasi. Tapi untuk yang sipil, manajemen pelaksanaan, dan mekanikal sudah ada LSP-nya. Itu pun masih terseok-seok di sebelah sana. Karena tiap hari IT-nya gedor pintunya BNSP supaya connect. Jadi tidak ada lagi sekarang mendominasi, nggak ada, yang ada kolaborasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, selain sipil, selain mekanikal, selain manajemen pelaksanaan, 5 klasifikasi yang belum ada APT-nya, itu
SKK-nya masih bisa digunakan untuk tender sampai kapan? 31 Desember 2022. Yang susah ini memang sepertinya LSP. Karena LSP sampai 31 Desember seperti tanda petik belum ada bisnis proses yang jalan. Tapi sebenarnya diberikan waktu 9 bulan ke depan LSP-nya terbentuk. Nah, diharapkan dapat segera terbentuk. Nah, itu solusi. Nah, kalau LPJK-nya di belakang meja, nggak mau datengin masyarakat, itu salah. Jadi saya adalah mungkin salah satu atau salah dua dari pengurus yang sering datang ke lapangan. Kemarin saya ada 7 asosiasi dalam 1 hari, Pak. Hari ini saya ada 4 asosiasi termasuk ATAPI. Besok nyambung lagi. Ya, itu artinya apa? Mantap, Pak Ketum. Artinya apa? Kita mendorong. Ya, BNSP pun kapan waktu nanti bisa dihadirkan ke ATAPI. Kita bikin kegiatan. Kita bikin forum. Besok, tanggal 22, kami bersama BNSP akan menghadirkan salah satu CLSP. Kita datengin. Dulu mungkin dengan BNSP agak jaim, sekarang enggak. Ya. Jadi selama pengurus 2024 masih ada, jangan takut Bapak, asal cocok jadwalnya. Mastiin jadwal ini nggak gampang, karena cuma 7 yang melayani se-Indonesia. Untunglah ada online, gitu Pak. Jadi harapan sangat besar. Ya Pak, jadi memang masih berlaku sampai 31 Desember 2022 untuk tender SKK dan SBU. Demikian. Baik, terima kasih Prof atas paparannya. Baik, Siap. Bapak Ibu sekalian, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, Sore. Ibu yang dari daerah, ya, ya. Sore menjelang malam, Pak Profesor, Pak Nabi Tupulu, dan Pak Ibrahim. Kami, ya supaya jangan dimarahin Pak Ketua, saya harus ikut ngomong Pak. Ini Ketua ini gampang-gampang marahin. Gini Pak, sama dengan Pak Nabi Tupulu, saya juga mau curhat Pak. Boleh. Nah, mau curhat juga. Ini sebenarnya kalau saya ikut-ikutin dari dulu masalah asosiasi ini, peraturan-peraturannya ini, ya memang setiap ikut seminar apa-apa saya mengatakan yang apalah yang dibilang melawan apa. Memang kenyataannya peraturan-peraturan itu ya seperti sering kita ngomong dengan Pak Profesor, seperti itulah berubah. Mungkin Pak Nabi Tupul dari dulu mungkin sudah mengetahui ya. Dari mulai kita dari apa sampai sekarang terus. Dan sekarang kalau masalah saya lihat ikut-ikutin, ini hanya masalah persaingan saya lihat Pak. Cuman korban dengan perusahaan-perusahaan yang kecil. Ini saya lihat begini. Dan satu-satu kita diusahakan bagaimana supaya pemerintah yang mau memonitor semua, yang mau mengatur. Sebab dulu LPJK saya rasa waktu dibilang independen sudah bagus, ya, dia hidup cuman karena ya sempat ribut juga katanya, wah uang LPJK sudah besar, mulailah image kita juga jadi jelek, apa gara-gara ini pemasukan mau ya gitu ya Pak Nabit ya. Ya itu saya pikir. Dan satu lagi persaingan yang di perusahaan-perusahaan besar. Seperti yang tadi MK konsultan provinsi untuk yang manajemen semua proyek itu untuk kelas atas itu Pak. Kalau yang menengah ke bawah nggak sampai seperti itu kan. Cuman korban, kenapa korban? Korban nggak mengikutin, misalnya perbandingannya harga itu besar, terpaksa yang di bawah ikut besar. Cobalah kelas-kelas anaknya tukang-tukangnya SMP yang masih ada dipaksa-paksa kita curilah SMA-nya supaya ini ya, dan pelatihan di lapangan nggak pernah dilakukan kok.
Dulu saya masih ingat waktu di Akaindo masih ada pelatihan asosiasi. Masih ada. Sekarang pelatihan apa? Kan itu. Nah, dan ini sekarang ya, Ini kan pelatihan lah ya. ya, bukan maksud saya pelatihan di lapangan. Orang yang kita kan ini bagian administrasi aja, kita mengatur-ngatur aja. Yang dipentingkan kan yang di lapangan. Yang tapi apa itu kan itu administrasi loh Pak. Setuju Pak Pangaribuan. Iya. Enggak, memang kenyataan kita harus. Cuman kita nggak tahu sama siapa kita mau ngomong ini. Iya, Iya kan? benar. Nah, karena itu saya minta kemarin juga sama Pak Profesor, ya sampaikanlah unek-unek ini. Karena Pak Profesor udah di dalam kan. Ya. Itulah permasalahan. Dulu sudah bagus, sudah kita ikutin aturan main bagaimana supaya mendapat sertifikat. Iya kan? SKA, SKT, SKA lah dulu. Sudah kita ikutin. Sekarang muncul, udah digenapin dengan yang lain, muncul lagi aturan baru lagi. Ini apa? Ada apa? Ya kan? Kan ini yang membuat kita jadi bingung. Tujuannya apa sebenarnya? Ini membina atau membinasakan, loh, Pak? Iya kan? Saya dirjen sering datang ke Medan kalau kita sebenarnya. Saya bilang gitu, tapi mereka angkat tangan aja. Kami dari atas katanya nggak tahu si atasnya siapa. Kalau katanya sekarang Jokowi, nggak mungkin Jokowi seperti ini. Kalau tahu Jokowi, udah marah-marah dia seperti ini. Mantap lah ya. Signal. Mantap lah ya. Horas. Signal. 4 tahun akan datang, Lai Pangaribuan jadi anggota LPJK pusat. Iya, setuju. Nanti Pak Profesor. Baik, Lanjut. Prof, mungkin tadi terputus. Baik, ini ada pertanyaan dari chat yang masuk. Ada pertanyaan dari Henry. Ditambah ya Pak Pangaribuan ya. Mana tuh Lai Pangaribuan? Lanjut lah ya. Pangaribuan? Masih lanjut? Oh ya, ganti yang lain. Enggak, tadi saya udah bilang untuk sementara itu dulu. Pas sinyal jelek, jadi putus. Ya, untuk sementara itu aja dulu. Makasih Bu, Bapak. Merdeka. Merdeka. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Ada salah satu penanya sekaligus ya, Prof, nanti dijawab. SKA ada yang sekarang mau diperpanjang, masih bermasalah, apakah masih berlaku sampai 31 Desember. Jadi pertanyaannya, silakan Prof disampaikan. Ya, SKA yang mati sejak tanggal 7 Desember 2021 masih dapat berlaku sampai 31 Juli 2022 berbasis SE Menteri PUPR nomor 3 tahun 2022. Itu dulu ya. Nah, kemudian SE ini ditambah lagi SE 5. Nggak apa-apa, ada kebijakan. Tapi SE ini memperpanjang sampai Desember. Nah, kalau matinya sebelum tanggal 7 Desember 2021, ya, matinya sebelum itu, berarti kan pada masa transisi nih. Nah, itu sedang diurus perpanjangannya yang sebelum tanggal 7 oleh LPJK. Jadi LPJK mengurusi sejak kami dilantik 21 Desember 2020, mengurusi sampai 31 Desember 2021 pakai APBN. Walaupun itu bukan tugas utama. Nah, itu kerjaannya belum selesai karena memang begitu banyak yang mati nggak mati aji mumpung karena gratis. Nah, itu masih ada tumpukannya. Jadi kalau yang sebelum 7 Desember 2021 itu masih sedang dalam proses. Tetapi kalau sekarang mau perpanjang yang sipil, mekanikal, dan kemudian manajemen pelaksanaan, LSP-nya sudah ada.
Silakan. Baru ada itu. Kalau satu Nah, punya pokok. iya. Ya. Nah, selain itu, ya, selain 3 itu, perhatikan lagi, otomatis diperpanjang sampai 31 Desember 2022 dengan catatan silakan registrasi ke LPJK. Sesederhana itu. Nah, silakan kembali ke asosiasinya. Nanti asosiasinya bantu meregistrasikan ke LPJK, 0 rupiah. Jadi sudah ada kebijakannya, itu bisa diperpanjang. Itu menjawab link chat. Menjawab Pak Edward Pangaribuan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR kami beberapa yang lalu, memang sudah dicermati. LPJK di dalam Kementerian PUPR nggak gampang. Apakah LPJK mau ditarik keluar dari PUPR? Berarti kan harus merubah undang-undang, harus merubah PP. Itu sudah diperbincangkan di dalam rapat dengar pendapat kami dengan Komisi 5 DPR RI dan Kementerian PUPR. DPR sudah melihat kok bahwa kami tidak mudah. Kami kan orangnya bekerja ini, tidak macam-macam. Dan memang terlihat nggak gampang. Nah, mau dikembalikan kayak dulu lagi. Ya, ada 2 hal, harus merubah undang-undang. Kedua, fungsi kontrolnya berbeda Pak Edward yang dulu. Kalau yang sekarang kan sangat terkontrol. Cuma pengendalinya nggak punya peluru nih. Nah, sekarang bagaimana LPJK diberikan peluru supaya cepat mendorong, kan gitu kira-kira. Nah, karena kami di dalam unit organisasi yang namanya Direktorat Jenderal Binkon, itu pun tidak mudah. Walaupun virtual background kami bukan Binkon, tapi LPJK langsung. Kalau teman-teman PU, virtual background-nya pasti Direktorat Jenderalnya. Cuma kami yang sendiri itu pakai LPJK. Berarti semacam mandiri. Sebagai lembaga yang baru, maka proses transisinya tidak mudah ternyata. Baik kebatinan, termasuk biaya. Ya, idealnya LPJK tidak pakai uang PU. Itu idealnya. Nggak apa-apa nih direkam. Kenapa? Karena dana Direktorat Jenderal Binkon itu sangat kecil. Nggak nyampe 800 miliar. Ya, sementara LPJK per tahun itu bisa 50 M untuk ngurusin sertifikasi dan lain-lain. Habis deh uang Binkon. Nah, itulah kenapa kami mengusulkan pembiayaan itu tidak melalui PUPR, birokrasi lagi. Tapi itu keniscayaan Pak ketika masuk ke pemerintah. Nah, bagusan kayak dulu aja ya, maka masyarakat yang mengendalikan. Ya, itu undang-undangnya Pak bilang begitu. Nah, siapa yang membuat undang-undang? Wakil rakyat. Lah siapa yang mengusulkan undang-undang? Kita juga. Jadi mungkin memang saya usul kepada teman-teman, ada Pak Syarif, Pak Manahara, Pak Reza, kumpullah para ketum-ketum ini, kita buat forum-forum Pak, supaya ada diskusi-diskusi lah. Budaya yang dulu tuh bagus. Apa itu? Sering ada forum-forum, namun karena sekarang kena COVID, jadi kumpul-kumpul agak susah ya. Nah, saya mendorong Pak Syarif bisa ada forum-forum sehingga unek-unek jalan nyampe ke LPJK. Ya, tetapi sebagai salah satu pengurus saya tidak akan kendor melayani. Jika memang ada panggilan, ada undangan, sejauh waktunya masih oke, disposisi Pak Ketua jalan terus. Ya. Dan itu kita pasti dampingi, nggak bohong. Dan itu sudah terbukti ya. Terima kasih untuk masukannya Pak. Kita juga berjuang bersama ya.
Buktinya nanti kalau memang diperlukan BNSP hadir di ATAPI, hadir di Askopindo, ya kami hadirkan. Itu bedanya LPJK sekarang sama dulu. Sebagai gambaran, Jumat saya akan terbang ke Medan, Pak Pangaribuan. Kalau mau ketemu saya nanti, kita ketemu di Medan, ya, karena ada acara salah satu putri atau putra direktur di Binkon menikah, jadi mungkin nanti kami kemungkinan ada di sana, di Sheraton atau di mana. Kalau mau jumpa kita, kumpul semua seorang PU di situ. Ya, begitu Pak. Nah, mungkin ada strategi ya sedikit dalam kesempatan ini. Memang sudah ada LSP dan asosiasi yang sudah jalan. Nah, kita mendorong ATAPI juga semangat supaya ada yang menyeimbangkan gitu loh. Jadi nggak melulu cuma yang sini-sini aja jalan. Yang ini juga jalan. Ada ATAPI, ada ATAKSI, ada ATAKI gitu ya. Nanti semua sama-sama sejajar. Kira-kira demikian Bapak. Sampai ketemu di Medan hari Jumat atau Sabtu. Horas. Demikian mungkin moderator. Baik, ya. Cukup waktunya ya. Ya, demikian tadi yang disampaikan penjelasan dari Prof. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Atau mungkin masih ada satu pertanyaan nih Prof. Tadi hanya ingin menggali sedikit dari kacamata Prof sebagai perwakilan dari pemerintah. Untuk ini Prof, tadi sudah disampaikan untuk kegagalan konstruksi dan lain sebagainya. Fungsi pengawasannya ini Prof, pandangan Prof selaku bagian dari pemerintah seperti apa Prof? Mohon dijelaskan. Ya, pengawasan apa Bu tadi Bu? Fungsi pengawasan Prof dari segala lini dari kegagalan konstruksi. Sebetulnya kacamata pemerintah seperti apa Prof? Ya, jadi pertama pengawasan bagi tenaga kerja konstruksi. Kita awasi bukan cuma orangnya, tapi LSP-nya. Bentuk LSP nggak gampang loh. Tapi mudah. Nggak gampang, tapi mudah. Tadi pertanyaan, nggak bisa lagi sekarang punya uang 5 juta bikin asosiasi. Karena memang harus ada investasi, terus terang. Betul. Tidak mudah sekarang untuk industri sertifikat. Hanya yang besar-besar saja. Bagaimana yang kecil? Yang kecil merger. Karena harus investasi. Jadi LSP itu badan usaha. Investasi IT-nya nggak kecil. Lalu asosiasi juga sama. Jadi pengawasan itu terjadi di LSP dan di asosiasi profesi. Karena untuk mengakreditasikan dirinya juga itu ada pengawasan. Jadi asosiasinya, LSP-nya. Nah, itu tiap tahun nanti 1 kali akan dilakukan PE namanya, pemantauan dan evaluasi. Ya. Nah, untuk tenaga kerja konstruksi, ya, itu akan dipantau terhadap pemenuhan perpanjangan SKA-nya. Jadi SKA itu, Bapak dan Ibu sekalian, yang sudah dimiliki itu harus dipelihara. Diperpanjang, dulu nggak diperpanjang, bikin baru aja, sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi diharapkan persyaratan tadi yang disampaikan Pak Ibrahim itu persyaratan yang bikin baru. Susah itu. 10 tahun untuk tamat. Tapi kalau perpanjangan kan kalau S3 0 tahun. Mengusulkan di mana proses pemberdayaan itu ada di asosiasi gitu loh. Nah, pengawasan badan usaha sendiri ada. Ya. Nah, yang kami juga orbitkan ke depan adalah supaya pemerintah daerah juga sama-sama ikut mengawasi. Kalau kami kan di pusat. Nah, ini yang tidak mudah. Peraturan-peraturan menteri dan SE menteri sering nggak dijalankan di daerah. Nah, jadi pengawasan daerah pun kami lakukan supaya daerah juga mengawal. Ya, jadi memang Pak Edward tadi pertanyaannya bagus. Ini akan ada saringan, tidak sembarang asosiasi lagi ada di negara ini.
Karena sudah ada yang terketasi, pasti dia ada LSP-nya. Ya, karena memang ini spesialis, itu semangatnya sih. Kalau enggak nanti dibuka general, ya kembali seperti jauh-jauh dulu gitu. Ya kan? Demikian mungkin pengawasan yang kami lakukan di tingkat pusat sama di daerah. Ya. Silakan Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan? Bisa sedikit Pak Profesor atau Pak Richard. Silakan. Ini di samping dalam masalah itu, masalah kontrak. Kalau kontrak kita dengan asing, dengan proyek asing yang ada di Indonesia, ada perubahan. Seharusnya kita kebiasaan kita kan adendum, tapi mereka harus putus dulu, ditutup dulu, baru adendum, baru buat kontrak baru. Apakah benar itu? Halo? Ya. Itu pertanyaannya, Pak. Putus-putus ya. Sinyal lagi jelek. Ya? Sudah. Halo? Jelas. Ya, lo. Ya, silakan. Udah jelas. Udah. Jadi Pak Ridwan. Benar. Ya. Tetapi semua kalau menurut saya sementara ini, Pak, itu ada hubungannya terhadap kontrak awal. Apakah ada dinyatakan putus atau ini pernyataannya? Kalau tidak ada, itu harus ke ini, apa namanya, badan hukumnya ini, kontrak, ahli kontrak. Jadi biasanya, Pak, arbitrase. Ya, arbitrase. Dan biasanya itu kalau tidak ada ke arbitrase, dan kalau memang bisa ada komunikasi antara owner dengan pelaksana, ya Pak ya, itu biasanya ada adendum, Pak. Ya. Adendum itu bisa adendum waktu, bisa adendum kontrak. Ada pernyataan-pernyataan yang belum disampaikan, itu di adendum lagi, Pak. Itu bisa. Tapi umumnya kan nggak mungkin adendum kalau nggak ada perubahan uang atau kontrak, Pak. Biasanya itu disetujui, diajukan dulu, Pak, ke ininya, ke owner apa yang punya uang lah, yang punya uang, owner atau apa, nanti diajukan, dinyatakanlah dengan justifikasinya, Pak, justifikasi teknisnya itu dilampirkan, baru nanti kita minta ininya ada komunikasi tepatnya antara administrasi mereka dan administrasi, tapi lengkap dulu dengan justifikasi dilengkapi kalau ada perubahan, dilengkapi dengan ini yang saya tahu Pak ya, gambarnya dan rencana biayanya, BOQ-nya. Kemudian nanti kalau di Kepres itu kan dulu ya, itu lebih dari 10% nggak diizinkan. Tapi biasanya kalau peminjam asing atau ADB atau apa, itu pengertian mereka ngelihat ke justifikasi dan tinjauan ke lapangan, Pak. Jadi bisa itu di adendum. Sedikit. Ya, Pak. Sedikit, Pak. Ya. Maksud saya enggak, saya ini kan dia bawa semenang-menang aturan di kampungnya, ya kan? Pak, katanya di mereka tata cara itu ya biasa, kami kalau apa tutup dulu apa. Saya bilang bahwasanya di sini enggak seperti itu, saya bilang. Sebab kalau tutup dulu harus ada berita acara. Ya. Dan kita harus lapor lagi ke misalnya ke perpajakan kami dan ke perbankan kami masalah garansi bank kan? Garansi bank, betul. Iya kan ada kan itu. Ya. Tapi mereka memang karena ada unsur-unsur lain. Ini hanya karena ada perubahan speknya, Pak. Oh ya. Halo. Signal. Ya. Halo. Spek. Nah, jadi mereka ada sama mereka. Ya kita pakai aturan APS kita kan. Cuman dan itu sudah disetujuin. Jadi mereka cari-cari masalah, ini harus ditutup dulu katanya. Saya bilang nggak bisa. Maksud saya di sini tentunya ada kendala teknis. Saya Edward. Baik, silakan dilanjut Pak Richard. Ya.
Kalau dia kejadiannya di perubahan spek, itu tim teknis kita harus mengajukan justifikasi tadi apa DCC. Kalau sudah DCC, Bapak melalui arbitrase dan ahli kontrak nanti mengajukan bahwa itu tidak bisa diputus sembarangan karena tidak ada di dalam kontrak awal itu Pak, atau kontrak payungnya tidak ada. Yang penting semua aturan terkait itu kita pertimbangkan dulu Pak. Ujungnya ke arbitrase, kita ya katakanlah komplain terhadap apa yang ada kita laksanakan di lapangan. Begitu Pak, arbitrasenya yang perlu difokuskan. Baik, Pak Richard, silakan Siap, Bu. Bapak itu. Ya, apakah masih ada pertanyaan untuk Pak Richard, Pak Ibrahim, dan Prof. Manian? Pak Edward sudah nyambung lagi ya? Ini sinyalnya tuh Prof. Pak Edward terlalu jauh di Medan, mungkin Medan hujan lebat. Musim hujan sekarang, baru saya 2 hari lalu dari Medan. Jadi begini, Pak Edward, Ya. mungkin Pak Richard juga dan Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman praktek saya. Kalau sudah dapat kontrak, ya sudah. Ikuti kontraknya, jangan mikir-mikir ada tambah kurang lagi. Selesai dunia ini. Jangan coba-coba mikir, nanti ada pekerjaan tambah 10%. Lumayan kan? Nah, jangan. Selesaikan saja apa yang sudah ada di kontrak, titik. Tetapi jika ada change order, hal-hal yang di luar kemampuan para pihak yang masih dapat diselesaikan jadi pekerjaan tambah. Tetapi jangan cari proyek yang kedua. Ini apa namanya? Masukan dari saya. Ya. Maka dari itu pada waktu prinsip berkontrak di awal harus cermat bahwa tidak akan ada tambah kurang, gitu loh. Itu yang penting. Nah, jika itu dipegang maka enak kita. Maaf Pak Prof. Ini karena ada mereka minta spek diganti. Mereka minta spek diganti. Wah, jadi maunya mereka. Iya. Ketepatan waktu itu harga besi tiba-tiba kan naik tinggi. Kan gitu. Itulah perubahan. Ya, itulah mau minta perubahan itu. Cuman mereka kalau kontrak sama dengan kontrak kita isinya sama. Kontrak cara kita nanti kalau kita musyawarah dulu, arbitrase musyawarah, baru kalau nggak ada kesepakatan ke pengadilan ke hukum, kan gitu. Sama, mereka berkeras. Ya. Kontrak itu satu kesatuan dengan spesifikasi dan BOQ dan yang berhubungan terhadap itu satu Pak. Jadi kalau ada dalam kontrak bisa CCO atau change order, ya bisa dilakukan. Tapi kalau tidak bisa ditutup, memang tidak bisa. Tetapi karena speknya yang dirubah, berarti ada pengajuan baru dengan mengajukan justifikasi teknisnya. Kenapa dia berubah? Layak nggak berubah? Kan gitu. Kita kan harus membandingkan ilmu kita juga dengan ilmu mereka. Jadi jangan kita menyerah langsung saja, Pak. Kalau berubah itu apa alasannya? Alasannya untuk berlebihan spek itu tidak layak. Jadi ada ahli bidangnya. Itu saya rasa. Nanti ditanyakan sama Pak Simanjuntak, mungkin ahli bidang kalau bidang pipa atau apa tanya. Bisa, Pak? Saya minta ini. Ya, saya minta hanya hukumnya aja. Kalau masalah harga spek udah disetujuin. Cuma mereka meminta harus ditutup dulu, ini permasalahannya. Tutup dulu kontrak lama, buat kontrak baru. Kan ini. Ini sekarang. Kalau spek udah nggak ada masalah, udah sesuai. Bukan ditutup Pak, tapi perubahan kontrak. Adendum kontrak iya, dianggap ditutup. Nah itu maksud saya kan. Perubahan iya, adendum kontrak Pak. Setuju saya. Iya, seharusnya kan itu adendum. Dia enggak tutup dulu kan gitu. Tutup yang lama, iya yang lama ditutup buat kontrak baru, kan nggak logis. Pekerjaannya sama, cuman gantilah speknya itu. Maksud saya hukumnya mereka berkeras, harus tutup dulu baru kita buat baru.
Ini Bisa mereka menutupi kesalahan spek awalnya atau menambah-nambah supaya berat bagi pelaksana. Ya ini udah jelek gitu. Itu nggak normal lagi, Pak. Ini Profesor bisa mungkin dari LPJK yang jawab itu, Pak. Silakan Prof bantu menjawab karena ini masalah krusial. Nah, jadi kalau memang masalah hukumnya jadi Mas. enggak, kalau memang nanti diperlukan, ya kita siaplah untuk mendampingi. Namun prinsipnya ikuti yang dikontrak aja. Kalau ada perubahan, kalau masih dalam 10% ya ada adendum. Tapi kalau mau nutup kontrak ya selesaikan dulu kontraknya, nggak ada sebelum selesai ya Pak Napitupulu. Sebelum selesai terus bikin kontrak baru, nggak pernah ada tuh binatang itu. Memang ini Ya, itu. kita, Prof, kalau kita pelaksana sifat kita tidak pernah mempelajari kontrak dulu. Draft kontrak diserahkan, sudah tanda tangani aja. Ini sebenarnya makanya baca dulu. Iya, jadi udah lengkap nggak kira-kira kemungkinannya. Jadi ahli kontrak perlu diturunkan, Pak. Iya, betul. Bukan. Maksud saya gini, Pak. Itu kontrak sudah sepakat dari awal. Karena saya juga nggak terlampau sama dengan model kontrak kita. Sama. Cuman mereka sistemnya sekarang mereka berkeras harus begitu. Maksud saya gini, apa kita bisa menuntut atau kita ikutin? Kalau kita ikutin kan nanti harus buat berita acara lagi, kan gitu. Ya. Kan nggak mungkin, nggak bisa nutup asal tutup aja kan nggak mungkin, kan? Tarik lagi garansinya, kan itu. Perpajakan pun kita harus laporkan bahwa itu udah tutup yang lama, supaya ini mau ada fakturnya kan nanti berubah. Nah, sekarang berkeras mereka di situ. Kalau mau menekankan supaya mereka harus mengerti ke siapa kita. Ya. Itu Pak. Siapa memang ya, harus itulah, mendampingi Pak. penasihat Kalau hukum, ditutup, istilah ditutup bisa saja ditutup, tapi apa yang ada di kontrak awal yang masih bisa jalan itu harus tercantum lagi di kontrak yang baru. Betul, cuman harga udah cocok, udah berubah. Udah perubahan udah cocok. Cuman model itu aja, dia tidak, jadi nggak ada dengan istilah adendum. Ini permasalahannya. Kalau kita kan ada adendum ya, kan itu aja permasalahannya. Ya kalau masalah ya itu ya udah adendum sebetulnya, tapi tidak diakui itu adendum gitu. Nah, mungkin persoalan ya takut kalau adendum berarti yang disalahkan itu perencana dan penyelenggara awal, bisa ketakutan di sana. Jadi takut disalahkan si perencana atau ya perencana awalnya lah, kan dia berarti ada kesilapan di sana menentukan spek. Ya itu saya rasa ya makanya sepakatan Pak Pangaribuan lah kira-kira. Kalau efeknya nggak ada itu Pak, asal semua masih spek yang sama, apalagi yang sudah dilaksanakan. Jangan nanti kena denda, kena ini, kena peraturan lagi. Itu aja Pak. Silakan dilanjutkan aja itu Pak. Asal sama dari isi kontrak awal. Baik, demikian Pak Edward. Mungkin Pak Edward perlu pendampingan ya Pak Edward ya. Baik dari pemerintah atau mungkin dari didampingi Atapi nanti. Atapi punya lawyer. Mungkin asosiasi bisa bantu ya, Prof. Iya, kan asosiasi punya lawyer. Asosiasi ya, Prof. Ya, setuju. Atapi yang bantu. Pak Ketum siapkan lawyer pendamping buat para semua anggota. Demikian. Merdeka. Kenapa, Bang? Ya itulah gunanya asosiasi kan? Iya kan? Iya, betul Prof. Pak Ketum. Betul. Ya. Kenapa, Pak Prof? Apakah asosiasi menjadi lembaga juga yang nanti bisa memastikan melindungi anggotanya? Iya dong. Iyalah, semua asosiasi harus melindungi anggota. Ya, itu gunanya asosiasi sekarang. Itu yang saya inginkan dari awal. Betul Pak. Kalau asosiasi dia tidak bisa melindungi anggotanya, ya coret aja asosiasinya, bubar, keluar dari asosiasinya, pindah ke Eskopindo dan Atapi. Ya itu dia, itu bedanya Atapi dengan yang lain. Itu. Sepertinya itu jawabannya terakhir Pak Edward. Bagaimana Lai Edward? Pak
Pak Edward. Asosiasi siap mendampingi Pak Edward. Iyalah. Jaringan Medan susah sekarang, Pak. Medan kaca juga di Medan. Lagi hujan. Hujan, lu kayak hujan. Iya, hujan. Pasti di Medan hujan sekarang. Pak Prof, Hujan, Pak. hujan, Pak Prof. Di Medan hujan, Pak Prof. Hujan. Jadi putus-putus. Iya. Oh. Besar lagi nih, hujan besar. Hujan dan silam. Besar. Silam ada silam. Horas, Pak, horas. Silam. Habis beras makan gabah. Baik, Jadi Pak Pangaribuan, sekarang itu asosiasi diberi kewenangan oleh LPJK. Jadi asosiasi sekarang di luar daripada pembinaan, salah satunya melindungi anggotanya. Makanya Ya. asosiasi sekarang harus siap mempunyai badan hukum. Ya, kita sudah punya badan hukum namanya LBH, LPRI, GBNN. Kan bisa untuk membantu asosiasi ke depan. Bagaimana Pak Pangaribuan sebagai ketua LPRI di sana harus membantu Askopindo dan Atapi. Permasalahannya bukan itu, Pak. Kalau untuk ribut-ribut kita siap ke sana. Permasalahannya ada nggak hukum apa? Sebab ini sama luar, Pak. Kalau udah sama orang ke nasional kita nggak ada masalah. Ini luar. Di bawahnya peraturan dia, itu permasalahannya. Ya, Oh, beda udah bisa, kan? Pak. Kalau di sini Makanya nanti berlaku. hari Jumat ini, hari Jumat saya kan ada MOU dengan Dewan Sengketa Indonesia. Asosiasi kami dengan adanya MOU dengan Dewan Sengketa itu, makanya permasalahan konstruksi yang ada di daerah maupun yang ada di mana-mana, nanti kita bisa lewat Dewan Sengketa Indonesia, walaupun ada LPJK juga kan gitu. Jadi ada Dewan Sengketa. Dewan Sengketa inilah yang nanti bagaimana caranya menyelesaikan masalah di semua daerah. Makanya harus kita lapor. Kalau kita tidak pernah melapor kepada Dewan Sengketa, makanya Dewan Sengketa ikut diam. Itu tugaslah kita MOU. Nanti hari Jumat seluruh asosiasi di bawah naungan kita semua MOU, khususnya jasa konstruksi, Askopindo, Perkonas, dengan Asakindo, dengan Pertinas kita MOU, termasuk LPRI, semua MOU dengan Dewan Sengketa Indonesia. Kapan, Pak? Kapan? Datang lagi kami. Tanggal 18 hari Jumat. Oh, besok. Karena itu ya, karena ada hadir dari luar negeri yang dibuka oleh Ketua DPD Pak Mataliti, yang buka nanti acara Kejaksaan, Kapolri, apa semua hadir di sana di Semarang. Jadi makanya saya ikut hadir karena saya memang langsung dengan Ketua Umum Dewan Sengketa. Besok kita seminar masalah Dewan Sengketa. Jadi makanya besok kalau bisa tolong hadir untuk bisa bicarakan sebagai kawan-kawan semua di daerah. Jadi kita seminar LPJK dengan Ketua Dewan Sengketa langsung besok. Jadi silakan pertanyaan apa yang mau ditanyakan langsung besok. Kodenya kirimlah. Ya baik, hari ini dikirim lah. Kita kan belum selesai dengan Pak Profesor. Nanti malu lah. Oh iya lah. Manilang. Belum selesai sudah kirim-kirim yang lain. Nanti Pak Sinurut bilang apa lah kita nanti bahas apa nih? Nanti Pebulu juga terenak juga kita. Orang bilang misalnya dengan Pak Ibrahim, Pak Manulang, pelayan sudah minta-minta yang lain. Jangan begitulah. baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Saya rasa sudah cukup dalam pembahasan kita sore kali ini. Pak Andi, Ya, baik. waktunya sudah habis ya? Ya, izin Bu, sekarang sudah pukul 17.47, waktu sudah akan habis. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Pak Syarif, Pak Richard, Pak Nazarudin, Pak Manlian, Prof, Pak Edward. Pak Ibrahim tadi menyampaikan ke saya, karena beliau ada dadakan panggilan, beliau harus hadir bertemu dengan Pak Gubernur ya, di wilayah Aceh. Jadi beliau dadakan tadi dikabari, jadi beliau telepon saya dan mohon izin. Jadi mohon izin Pak, Bapak Ibu-Ibu sekalian, sudah pukul 17.48, kami mohon kepada Bapak-Bapak, belum kami sampaikan tutup, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian? Saya rasa tidak ada ya. Oke, untuk selanjutnya kami mohon Pak Syarifuddin Tahir, SESTMM, untuk memberikan kalimat penutup sekalian menyimpulkan
apa yang sudah disampaikan webinar sore hari ini yang sangat meriah ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan sudah dijawab oleh 3 narasumber kami, walaupun Pak Ibrahim tadi harus pergi dadakan. Kami persilakan Pak Syarifuddin Tahir, SE STMM sebagai Ketua Umum dan pendiri untuk menutup sekalian memberikan kesimpulan Pak. Ganteng juga Pak Najarudin kalau begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah melakukan Zoom meeting bersama untuk melengkapi berkas-berkas yang akan dibutuhkan oleh ATAPI dan Takonas dalam rangka verifikasi untuk lolos akreditasi di bulan 3 dan bulan 4 penentuannya. Mudah-mudahan meeting Zoom hari ini membawa manfaat bagi kita semua yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber 3 narasumber, Pak Natipulu, Pak Dr. Natipulu, Pak Profesor Manilang, dan juga Pak Dr. Andus Haji Ibrahim. Terima kasih banyak. Semoga hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk kelengkapan berkas-berkas lain yang dibutuhkan oleh asosiasi dalam rangka lolos verifikasi. Mudah-mudahan hari ini apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber membawa berkah, membawa kemajuan bagi asosiasi ke depan dan lolos dalam rangka akreditasi verifikasi LPJK. Itu yang kita harapkan. Terima kasih banyak Pak Dokter, terima kasih banyak semua kawan-kawan daerah, terima kasih banyak Pak Profesor, Pak Ibrahim, termasuk moderator yang cantik jelita, dan juga yang lain-lain semua, kawan-kawan lain, semua pengurus, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Halo, horas. Pak. Habis Oke, Pak Bro. Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Ya Pak, Nabi dulu. Terima kasih banyak. Siap. Itu Pak Wisnu nanti ada mobil pada Tipulu tuh, Pak Wisnu. Kenapa tuh? Nggak tahu, sebentar malam dia bilang di mobil itu. Yang penting jangan Ibu Maria menyambel. Oke. Pak Najarudin. Wah, Pak Najarudin rambutnya sudah kayak komandan Brimob ini. Andi, mungkin materi juga bisa di ini, Pak Andi, di follow up lagi. Pak Andi, persiapan besok Pak Andi untuk Dewan Sengketa, dia punya paspor dengan user. ya baik Pak Syarif. Siap Ibu Mariam nanti seperti Oke, biasa. Pak Syarif. Terima kasih Bang Richard. Terima kasih Bapak-bapak semua. Terima kasih Pak Prof. Mardian. Pak Richard. Terima kasih Pak Wisnu. Pak Najarudin. Pak Agus, Bu Martina, Pak Rizky, Pak Fuad. Pak Prof, mohon izin. Mohon izin semua Pak Prof. Mari Pak Wisnu. Terima kasih Pak Anda. Pak Wisnu Jaya, ini Pak kegiatan Agus. biar istri yang kasih bawa acara. Pak Wisnu ini kurang ajar juga Pak Wisnu. Oke, terima kasih. Mari Pak, saya tutup. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Lanjut. Karaoke. Apa? Ya, sudah pulang dong. Lanjut. Dah. Lanjut. Dah. Apa sih Pak? Tuh ketawa tuh Prof, tuh ketawa. Pak Prof, si cantik jelita. Enggak udah. Ya ampun. Sudah semua keluar. Belum, dah keluar. Dah, assalamualaikum. Sudah keluar, Pak Prof. Waalaikumsalam. Pak Prof udah di jalan itu. Pak Prof di mana nih? Di jalan rapat lagi. Oke. Sampai besok. Sampai besok ya. Ya. Salam. Shalom. Wassalam. Wassalamualaikum. Ya.